actually memori kita tuh fragile. Dia Iya. gampang banget berubah. Pasti tahu dong ya. Mm-mm. Semengerikan ini berubahnya. Saya baca tulisan dari siapa sih itu peneliti memori? Schaffner kalau nggak salah namanya. Jadi dia lagi cerita di tahun 1980-an ada temennya peneliti yang lain Oke. namanya Thomson. Mm-mm. Jadi Thomson ini dituduh melakukan pelecehan Mm. oleh seseorang. Korban ini beneran rumahnya dibobol. Pada saat dibobol dia mengalami kejadian pelecehan. Pada saat itu berantakan rumahnya, TV masih nyala, wah hancur. Dan kejadian pelecehan itu emang terjadi, emang ada. Thomson dituduh. Pas Thomson dituduh harus ngasih alibi dong. Iya. Di tanggal sekian, jam sekian kamu kemana? Iya benar. Thompson punya alibi yang tidak terbantahkan karena waktu itu dia lagi live. Lagi live ini wawancara di TV. Iya. Lagi live wawancara di TV. Dan ternyata itu live yang si korban lihat. Hah? Jadi sebenarnya pelakunya bukan Thompson. Heeh. Tapi korban pelecehan tadi entah gimana caranya. Mengasosiasikan muka Thompson yang ada TV dengan muka pelaku. Jadi dia Oh my ngikatnya God. Thompson yang ngelakuin. Oh Padahal my Thompson lagi di TV. Iya. Kita nggak bilang pelecehan itu nggak terjadi, Iya. tapi memori manusia tuh se-fragile itu. Iya. Dan lucunya, wawancara Thompson di TV itu lagi ngomongin bahwa memori manusia itu fragile. Itu lucu banget sih. Oh my God. Iya ya, waktu belajar SKS tentang memori itu juga banyak kasus sebenarnya yang salah tangkap penjahat, salah tangkap pelaku. Betul. Penyidik probing kata-kata yang salah aja dia bisa bikin memori keliru begitu kan ya. Iya. So memori manusia itu, saya nggak bilang memori kita selalu salah, tapi memori manusia itu memang fragile. Problemnya adalah kalau kita cuma berhenti sampai di sini seakan-akan maka ya udah nggak usah trauma, itu belum tentu salah kok. Itu memori belum tentu benar kok, kan gitu kesannya ya. Iya. Padahal nggak juga. Sebuah memori ini entah dia real atau false, entah itu real sebagian atau tidak. Kalau dia atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali kejadiannya. Kalau kemudian memori atau bukan memori ini tersematkan dengan sesuatu yang bermakna. Misalnya maknanya adalah di sini pelecehan seksual. Maknanya adalah saya direndahkan. Maknanya adalah saya tidak berharga. Whatever the meaning is. Maka memori ini kemudian jadi punya muatan emosional. Dan ini yang kemudian bisa menghasilkan gejala trauma. Ah, oke.